Tuhan Yesus baik, amin. Ya, boleh pandang kanan kirinya, salam, itu semua karena Tuhan. Oh iya kan? Ya, kita pasti punya banyak pergumulan, tapi tetap Tuhan bawa sampai di bulan Juli. Tapi pada sore hari ini maka ada satu tema yang akan kemudian saya bawakan, yaitu tentang murah hati. Boleh bersama dengan saya katakan murah hati. Boleh pandang kanan kirinya dan katakan murah hati. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Allah, kalau kemudian kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka kata murah hati ini memiliki arti adalah suka memberi. Ya. Tidak holit, tidak pelit. Ya, coba lihat kanan kirinya, kira-kira pelit nggak orangnya? Hah? Jadi murah hati itu suka memberi, tidak pelit, baik hati terhadap orang lain, terutama dalam hal membantu, menolong, atau memberikan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Allah, penting sekali murah hati ini kita miliki. Jangan pelit. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Allah, kenapa kita harus murah hati? Nah Yesus dalam khotbahnya di atas bukit, dan ini adalah salah satu khotbah Tuhan Yesus yang sangat terkenal. Di dalam Matius 5 ayat yang ke-7 kemudian Yesus berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Saya kutip dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan begini, berbahagialah orang yang mengasihani orang lain. Allah akan mengasihani mereka juga. Artinya kalau kemudian kita suka memberi, artinya kalau kemudian kita punya hati yang punya karakter murah hati, Alkitab catat apa yang kemudian kita berikan itu akan dikembalikan kepada kita. Bahkan Allah akan mengasihani mereka juga, artinya Allah yang akan kemudian membayarkan itu kepada kita. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Allah, suatu saat ada satu orang ahli Taurat ini kemudian berupaya untuk mencobai Yesus. Nah ahli Taurat ini berkata begini, guru apa yang harus saya lakukan untuk kemudian memperoleh hidup yang kekal? Yesus kemudian menjawab begini, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kamu baca di sana? Kemudian ahli Taurat ini ngomong begini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kemudian Yesus bilang begini, ya kalau kayak gitu, lakukanlah itu. Oh, ahli Taurat ini kemudian gak habis akal untuk kemudian mencoba Yesus. Kemudian dia balik bertanya lagi, kalau seperti itu Yesus, siapakah sesamaku itu? Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Allah, di dalam Lukas 10 ayat yang ke-30, di dalam Lukas pasal yang ke-10 itu diceritakan ada satu orang yang kemudian turun ke sebuah kota, itu tiba-tiba kemudian dihadang oleh para perompak. Ya. Dihadang oleh para perompak dan kemudian merampoknya habis-habisan. Dan seseorang itu bukan hanya dirampok, dipukuli, dihajar habis-habisan. Nah Alkitab mencatat pada waktu kemudian seseorang ini jatuh di tanah, tidak ada yang menolong. Alkitab mencatat ada seorang imam lewat. Kita tahu imam adalah orang yang kemudian dekat dengan Tuhan. Itu dia lewat, dia lihat orang ini lagi terkapar karena dirampok, dipukuli. Alkitab catat imam itu lewat begitu saja. Kemudian Yesus berkata begini, setelah imam lewat, Alkitab catat itu ada seorang Lewi. Lewi berbicara adalah orang-orang yang melayani, yang mengangkat tabut daripada Allah, yang mengangkat hadirat Allah. Itu kemudian juga lewat dan dia lihat, oh ada seseorang yang butuh pertolongan. Tapi Alkitab catat dia lewat begitu saja tanpa mempedulikan orang tersebut. Tapi di dalam Lukas 10 ayat yang ke-33 kemudian dicatat ada seorang Samaria. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Allah, kalau Bapak Ibu nanti searching, cari, ketik di Google atau dimanapun, kemudian cari latar belakang, orang Samaria dan orang Israel itu tidak pernah akur.
Bagi orang Israel, orang Samaria ini adalah orang yang tidak dianggap karena mereka ini adalah kawin campur, Bapak Ibu. Tadinya orang Samaria ini termasuk suku orang Yahudi juga. Tapi karena orang Samaria ini kawin campur, orang Israel menganggap bahwa orang Samaria itu bukan level kami lagi. Sehingga bagi orang Israel bertemu dengan orang Samaria itu sesuatu hal yang najis. Haram hukumnya. Tapi Alkitab mencatat ada seorang Samaria ini yang dianggap tidak layak, kemudian sedang dalam perjalanan dan kemudian dia melihat orang yang dirampok itu. Dia melihat orang yang dipukuli itu, yang dihajar habis-habisan, orang Samaria yang melihat. Alkitab catat, maka tergeraklah hatinya apa? Oleh belas kasihan. Nah, ketika orang Samaria ini kemudian melihat orang tersebut, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Alkitab mencatat, ia datang, ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah itu ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Lalu membawanya ke tempat penginapannya dan merawatnya. Bukan itu saja. Ayat yang ke-35 dikatakan keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya rawatlah dia. Dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Allah, saya berharap dan saya berdoa. Biarlah murah hati, kemurahan itu ada pada setiap kita. Seperti orang Samaria ini. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita. Lebih meriah lagi. Waktu saya kemudian menyusun khotbah ini, Bapak Ibu, tengah malam saya belajar. Nah, ada satu kalimat yang kemudian yang menjadi fokus utama saya. Yaitu kalimat tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Artinya ketika kita menolong, bukan hanya sekedar kayak memberi sedekah. Tapi harus dibarengi dengan memang kita punya belas kasihan. Nah, saya ketika membaca kalimat ini maka saya teringat setiap kali Yesus mengadakan mujizat itu dimulai dengan kalimat ini, Bapak Ibu. Saya kemudian mencoba mencatat beberapa mujizat-mujizat yang diadakan oleh Yesus. Yang pertama, pada waktu Yesus memberi makan 5.000 orang di dalam Matius 14 ayat yang ke-14. Itu Alkitab mencatat ketika Yesus mendarat yang melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Sebelum kemudian Yesus mengadakan mujizat untuk memberi makan 5.000 orang. Yang kedua, saya melihat pada waktu Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Sebelum Yesus mengadakan mujizat, Alkitab mencatat Yesus itu tergerak oleh belas kasihan. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Yang ketiga, pada waktu Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Sebelum Yesus menyembuhkannya, mengadakan mujizat, Alkitab catat itu dimulai dengan kalimat tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dan yang terakhir saya mencatat, pada waktu Yesus membangkitkan anak muda di Nain, itu juga dimulai dengan kalimat tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saya menyimpulkan dari beberapa poin ini bahwa orang yang kemudian bermurah hati, yang suka berbelas kasihan kepada orang lain akan selalu mengalami mujizat dalam hidupnya. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang lebih meriah untuk Allah kita. Lebih meriah lagi, lebih meriah lagi. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Allah, saya tidak jauh-jauh memberikan kesaksian. Saya akan menyaksikan bagaimana kehidupan di keluarga kami. Membantu seseorang. Pada waktu 2 tahun yang lalu, itu ada adik sepupu saya tinggal di rumah. Nah, dia itu mau kuliah. Ya. Nah, saya dan istri sama-sama bekerja, tapi kita bukan pekerjaan kita bukan yang gajinya gede. Kita juga sama Bapak Ibu, pas-pasan. Ya. Nah, pada waktu kemudian adik sepupu saya kandung ini ke rumah. Itu kemudian tinggal, kita biayain dan dia mau kuliah. Nah, pada waktu itu kemudian saya tanya sama istri saya, berapa uang kuliahnya? Sekian. Terus saya tanya lagi, karena istri adalah bendahara yang paling hebat. Ya.
yang melihat catatan-catatan. Oke, saya bilang. Saya bilang sama istri, kalau kemudian kita sisihkan sekian, kira-kira cukup enggak untuk kemudian biaya makan dan biaya sekolah anak-anak dulu, saya bilang. Akhirnya dilihat, pas katanya. Tapi kita enggak ada budget untuk misalnya mau liburan atau kemana. Enggak apa-apa, saya bilang. Nah, tahu gak Bapak Ibu, 4 tahun itu tinggal di rumah kami. Kita biayain sekolahnya, kita biayain kuliahnya. Dan saya mau katakan Bapak Ibu, saya adalah orang yang paling jeli dalam hal pengeluaran. Saya beberapa kali berdiri dan khotbah, saya paling jeli. Jadi saya itu bisa catat pengeluaran saya 1 hari apa-apa aja, ngopi, berapa saya catat. Setelah saya catat, itu saya hitung Bapak Ibu. Itu kadang di luar daripada pemikiran saya. Itu bisa minus Bapak Ibu. Tapi yang herannya, kebutuhan kami itu selalu Tuhan cukupi. Tuhan cukupi. Adik sepupu saya tamat, 4 tahun kita bantu. Bahkan sampai kemudian dia bekerja sampai hari ini. Saya mau katakan kalau bukan karena Tuhan, kita itu tidak ada apa-apanya. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita. Lebih meriah. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Allah, orang yang suka memberi itu tidak akan pernah berkekurangan. Saya contoh hidupnya Bapak Ibu. Kadang-kadang setiap bulan kalau kita lihat, waduh ini cukup enggak ya? Ini bagaimana nanti? Tapi yang herannya adalah setiap kali kemudian kita hitung di atas kertas, itu harusnya kita itu penuh dengan pergumulan, tapi yang nyatanya ketika kemudian kita berupaya membantu orang, itu apa yang kami butuhkan? Kebutuhan kami tercukupi, tidak lebih, tapi cukup Bapak Ibu, dan tidak berkekurangan. Sampai hari ini mudah-mudahan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, saya tidak pernah taruh status di Instastory, pengenlah makan KFC, tolonglah diberkati, sampai hari ini. Bulan ini adalah bulan banyaknya pengeluaran, yang berkeluarga tahu. Masuk sekolah anak-anak, setelah adik sepupu saya tamat. Ya, kita hitung sama aja pengeluarannya ketika kita bantu dengan ketika kita tidak membantu orang lain untuk kuliah. Nah, ini bulan 7 kemarin baunya, tadi itu sepupu saya. Nah, sekarang ini keponakan istri saya, dia manggil istri saya bau. Nah, itu kemudian datang ke rumah. Bau. Saya mau les lah Bu, saya mau les menjahit katanya. Ya saya bilang oke, gak apa-apa. Nah rupanya setelah lama tinggal, dia mau lesnya pas di bulan 7 di mana pengeluaran banyak. Ya anak-anak masuk sekolah, ini kan naik kelas ini beli baju, beli sepatu dan lain sebagainya lah. Ya anak saya 2 yang mau masuk sekolah. Dia anak saya jadi 3 lah jadi ya les lagi. Saya tanya gimana segala macam. Tapi yang herannya ketika kita punya niat tulus Bapak Ibu teman-teman yang dikasih oleh Allah, ada jalan yang kemudian selalu Tuhan kasih. Ya. Nah, kita akan belajar begini dalam Alkitab, siapa orang-orang yang kemudian memberi dan menerima mukjizat. Yang pertama, itu di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 37, itu ada yang bernama Tabita, dalam bahasa Yunaninya Dorcas. Nah siapa Tabita? Ya Tabita ini adalah orang yang seorang murid daripada Kristus. Nah dan dia ini adalah orang yang suka memberi sedekah. Banyak sekali berbuat baik. Di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 36 dikatakan di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani Dorcas, perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Ya. Pandang kanan kirinya, banyak-banyaklah berbuat baik, bilang begitu. Iya, biar jodohmu gampang mendekat. Iya, ya, jangan pelit. Nah, ayat yang ke-37, tetapi pada waktu itu, ya, Dorcas ini sakit. Alkitab catat lalu meninggal. Dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas. Nah, apa yang terjadi di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 39? Dikatakan begini, orang-orang yang pernah dibantunya, ya, maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas. Nah ini dia.
Dan semua janda datang berdiri di dekatnya. Ini perlu saya tekankan. Janda yang dibantu adalah janda memang benar-benar miskin. Bukan janda kaya. Ya. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Allah? Karena dia berbuat baik, ya. Semua janda datang berdiri dekatnya, menangis. Janda-janda ini nangis. Dan mereka menunjukkan semua kepadanya baju dan pakaian yang dibuat Dorcas pada waktu masih hidup. Dia suka memberi. Apa enggak hebat itu ya, kita meninggal orang semua sedih. Kenapa? Karena begini teman-teman Bapak Ibu, ketika kita meninggalkan di dunia yang fana ini, hanya dua yang diingat oleh manusia. Hanya dua yang diingat oleh orang-orang terdekat kita, kejahatan yang pernah kita buat dan kebaikan yang pernah kita lakukan. Apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Allah? Lihat ini, orang yang kemudian suka memberi, mengalami mujizat. Di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-40, itu kemudian Petrus berdoa, menyuruh semua orang untuk keluar dan berdoa. Apa yang terjadi? Dorcas dibangkitkan. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita. Lebih meriah lagi. Ingat Bapak Ibu. Ketika kita bermurah hati. Dan pada satu titik kita berada di titik terendah kita. Mungkin kita nggak tahu lagi bangkit. Ingat. Akan ada mujizat yang kemudian kita alami. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Katakan amin. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Allah. Saya mau menunjukkan satu foto. Kemana-mana kalau saya melayani, beberapa minggu yang lalu saya diundang khotbah. Kemudian saya ditanya, melayani di mana? Karena saya masih kelihatan muda, jadi kadang-kadang panggil abang ya. Melayani di mana Bang Muris? Ya. Saya bilang saya melayani di Cokro. Oh, yang di Lubuk Pakam. Yang gerejanya besar. Oh iya. Iya saya sering lihat di YouTube katanya dan lain sebagainya. Mulai dengan pujian-pujian dan kemudian mulai bertanya ke saya. Apa rahasia Cokro bisa kemudian menuai dan kemudian gerejanya bisa menjadi berkat. Bapak Ibu yang dikasih oleh Allah, kalau orang-orang lama, jemaat lama pasti tahu dan kenal beliau. Beliau adalah Ibu Marta Jucu atau di Pakam itu sering dikenal dengan Ama Jucu. Pelayanan daripada gereja kita ini dimulai dari Gang Budiman yang ada di Lubuk Pakam. Saya pada waktu itu masih sangat muda sekali. Saya masih SMA. Saya ikut gembala kita Bapak Pendeta Arman Adelin memulai pelayanan di Gang Budiman. Saya adalah seorang pemain keyboard Bapak Ibu yang dikasih oleh Allah. Sampai sekarang saya setia melayani di GBI Cokro. Gak pernah pindah-pindah apalagi pindah agama. Sampai sekarang dari SMA berapa tahun. Nah, apa yang unik daripada GBI Cokro? Nah, beliau ini adalah salah satu founder daripada gereja ini. Ama Cucu ini dikenal di Lubuk Pakam ini adalah orang yang suka memberi. Suka memberi. Nanti di Gang Budiman itu, orang-orang yang berkekurangan itu dikasih makan itu. Kalau gak punya anak, gak punya suami. Dia adalah seorang pembuat roti capit. Ya benar ya, roti kue capit ya, di Lubuk Pakam. Dan pelayanan ini kemudian dimulai dari yang namanya FA Mandarin. Dari gang kecil, Gang Budiman. Nah dari pelayanan beliau lah akhirnya kemudian muncul kalau kita masuk. Ya, atau kemudian misalnya Bapak Ibu lewat di gereja kita kan ada pelang klinik. Dari situlah cikal bakalnya daripada gereja ini. Kita mulai dengan pelayanan membantu orang-orang dalam kesakitannya. Dari Gang Budiman kemudian kita dipindahkan bisa sewa. Yang sekarang itu dipakai ruangan anak sekolah minggu. Dari ruangan anak sekolah minggu sudah tidak tertampung lagi. Kemudian kita pindah ke ruangan ini. Belum ada lighting sampai sekarang. Saya mau kasih tahu satu hal Bapak Ibu. Beliau memang sudah pergi meninggalkan kita. Tapi nama dan apa yang dilakukan beliau sampai detik ini. Itu memberkati kota Lubuk Pakam. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Allah. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Allah, mari bersama-sama kita memiliki hati yang penuh belas kasihan dan murah hati. Jangan pelit. Beritahu ke kanan kirinya, jangan pelit.
Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Allah. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Allah, siapa yang ingin doanya dijawab oleh Tuhan? Boleh lambaikan tangan? Nah, ini semua kita kan pengen doanya dijawab oleh Tuhan. Di dalam Alkitab ada satu contoh. Dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 2. Ada seseorang yang bernama Cornelius. Nah, dia adalah seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Dia bukan keturunan Yahudi, Bapak Ibu. Tapi apa yang dilakukannya? Ayat yang kedua, ia saleh. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Dan ia memberi banyak sedekah, banyak membantu kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Allah? Karena Cornelius ini suka memberi. Alkitab mencatat di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 3 sampai 4. Suatu saat dia mengalami satu penglihatan dan kemudian dia melihat bahwa ada seorang malaikat berkata kepadanya, Cornelius. Dan kemudian ayat yang keempat dikatakan begini, ia menatap malaikat itu dan dengan takut dia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah. Wow. Dan Allah mengingat engkau. Dan Bapak Ibu yang dikasih oleh Allah, waktu saya masih kuliah, itu saya punya cita-cita, saya berdoa begini, Tuhan buat saya kaya. Itu doa saya sama Tuhan. Buat saya kaya Tuhan. Siapa yang doanya sama dengan saya? Jawablah dalam hati. Benar enggak? Karena kita begini, kita selalu berpikiran begini, tunggu saya kaya Tuhan. Saya pasti bantu. Tunggu saya punya mobil Tuhan, baru saya rajin beribadah. Anak-anak muda saya tampung masuk ke mobil saya, nanti saya ajak terus ibadah. Kita sering berpikir seperti itu Bapak Ibu. Nah ternyata untuk kemudian membantu orang lain bermurah hati, itu tidak perlu menunggu Anda kaya dulu. Tidak perlu kemudian Anda punya harta yang banyak. No. Dimulai dari hal yang kecil. Saya akan tutup khotbah saya dengan gambar yang terakhir. Anda kenal? Yang jelas ini bukan kakek saya. Dari namanya udah beda. Bai Fang Li. Morris, jauh. Ya. Ya. Nah, siapa Bai Fang Li? Bai Fang Li ini adalah seorang tukang becak yang ada di negara Cina. Perhatikan ya. Dari mudanya pekerjaannya adalah tukang becak. Karena waktu saya tinggal sedikit, nanti teman-teman boleh searching di YouTube, Google, cari, ketik nama ini, baca. Saya baca, saya nangis Bapak Ibu. Saya nangis. Bai Fang Li itu pensiun di umur 73 tahun. Pensiun jadi seorang tukang becak, bukan seorang pegawai swasta. Dia pensiun menjadi seorang tukang becak di umur 73 tahun. Lalu apa yang dilakukannya? Bai Fang Li itu pulang ke kampungnya. Karena profesinya adalah seorang tukang becak, suatu saat dia melihat ada 3 orang anak tepat di panti asuhan. Itu tidak bisa sekolah.
Karena apa? Karena biaya. Nah, ketika melihat 3 orang anak ini, Bai Fang Li kemudian merasa kasihan. Lalu apa yang dilakukannya? Seorang Bai Fang Li yang umur 73 tahun yang sudah pensiun dari pekerjaan. Itu kemudian mengambil satu keputusan untuk kembali narik becak Bapak Ibu teman-teman. Untuk apa? Untuk membantu anak-anak di panti asuhan. Tahu Bapak Ibu teman-teman berapa lama Bai Fang Li membantu panti asuhan tersebut? Bai Fang Li melakoni kembali pekerjaannya sebagai tukang becak selama 15 tahun. Dia hidup sangat sederhana. Bangun pukul 5, pulang jam 8 malam. Yang dia makan itu hanya roti kukus dan sayur. Di umur 90 tahun dia meninggal. Dan ini yang membuat saya sangat terkejut. Tahu nggak Bapak Ibu teman-teman, seorang tukang becak selama 15 tahun itu sudah membantu banyak sekali anak-anak panti asuhan sekolah. Dan kemudian setelah dihitung, dia sudah menyumbangkan selama 15 tahun itu sekitar 350.000 yuan. Dan kalau dirupiahkan sekarang, itu sekitar 787.500.000 rupiah. Hampir 800 juta. Seorang tukang becak. Saya berdoa, biarlah kita memiliki hati yang penuh belas kasihan dengan orang lain. Jangan tunggu Anda kaya dulu. Apa yang bisa Anda lakukan? Berkati orang-orang sekitar kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.